Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Khadijah NIM 2978, Saya Widyawati Satiliani NIM 2953. Saya Denis Pratama Kubu Abadi NIM 2957. Di sini kita akan mempresentasikan yaitu hasil dari Javelin Experiment Board dan prototipe produk kita, yaitu produk cuanki. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lean canvas kita, yaitu tentang problem. Kami mempunyai 3 problem, yaitu yang pertama, rasa bumbu yang kurang enak atau kurang terasa. Yang kedua, tekstur cuanki yang keras atau alot. Yang ketiga, kurangnya tingkat kepedasan. Kita mempunyai customer segment, ada 3, yaitu yang pertama, konsumen yang menyukai makanan kekinian. Yang kedua, konsumen yang menyukai makanan instan. Dan yang ketiga, konsumen yang menyukai makanan pedas. Lalu kita mempunyai solution, yaitu yang pertama, menghasilkan produk cuanki dengan rasa yang enak dan gurih. Yang kedua, membuat produk cuanki dengan pemilihan bahan dan adonan yang tepat agar tidak keras dan alot. Yang ketiga, menambah isian produk cuanki dalam satu kemasan. Selanjutnya, kami mempunyai pesaing, yaitu yang ada di Jepara. Yang pertama, bakso aci si Kenang di Jalan Kauman. Yang kedua, dapur juang di Pengkol. Dan yang ketiga yaitu Bociran Maknyos, penjual online. Selanjutnya, key matrix kita yaitu penjualan produk cuanki mencapai 450 pieces per bulan dengan estimasi terjual 15 pieces per hari dan 105 pieces per minggu. Target awal dari penjualan produk yaitu 105 per pieces, dan setelah dilakukan penjualan, ternyata target tersebut dapat tercapai dalam waktu 1 minggu. Unique value proposition kita nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya, high level concept, yaitu makanan instan yang disajikan dengan bahan yang berkualitas serta harga yang terjangkau. Unfair advantage kita yaitu tidak ada karena sudah banyak yang menjual produk cuanki. Kami mempunyai channel, yaitu yang pertama, customer dapat secara langsung dengan datang ke tempat produksi. Yang kedua, customer dapat membeli cuanki melalui WhatsApp dan COD. Yang ketiga, customer dapat membeli cuanki melalui reseller. Selanjutnya, early adopters. Yang pertama, remaja yang suka makanan pedas. Yang kedua, para pelajar dan mahasiswa yang menyukai makanan kekinian. Yang ketiga, para ibu rumah tangga yang ingin mengonsumsi makanan instan. Selanjutnya, cost structure. Yang pertama, kami melakukan promosi menggunakan brosur dan membuat Instastory, WhatsApp, dan Instagram. Yang kedua, tidak menggunakan website, tetapi kami menjual lewat media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Yang ketiga, gaji karyawan kami yaitu ada 2 orang, per orang digaji 750.000 per bulan, jadi totalnya 1.500.000. Yang terakhir yaitu revenue streams, yaitu berasal dari yang pertama, penjualan produk cuanki. Yang kedua, keuntungan dari penjualan produk cuanki kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan value proposition canvas. Yang pertama, gains, yaitu 1. Tekstur cemilan ini tidak alot. Yang kedua, rasa kuah yang segar. Yang ketiga, cemilan ini isiannya banyak. Yang keempat, kemasan cemilan menarik. Yang kelima, harga cemilan terjangkau. Selanjutnya, gain creatorsnya, yaitu yang pertama, pemilihan bahan dan takaran adonan yang tepat. Yang kedua, menciptakan rasa kuah yang khas. Yang ketiga, mengisi isian cemilan dengan takaran yang sama. Yang keempat, kustomisasi plastik kemasan yang tebal. Yang kelima, menentukan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya, pints, yaitu yang pertama, tekstur cemilan keras dan alot. Yang kedua, rasa cemilan ini hambar. Yang ketiga, isian cemilan kurang banyak.
Yang keempat, plastik kemasan zipper mudah rusak. Yang terakhir, harga mahal, kualitas kurang. Pain relievers kami yaitu yang pertama, tekstur cemilan yang pas ketika cara memasaknya benar. Yang kedua, takaran bumbu yang pas. Yang ketiga, menambah isian cuanki. Yang keempat, kemasan sederhana namun tetap menarik. Yang kelima, menciptakan harga terjangkau tetapi berkualitas. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari wawancara 30 sampel. Berikut ini adalah hasil dari wawancara dari customer segmen 1, yaitu rasa bumbu yang kurang enak atau kurang terasa. Kesimpulan dari customer segmen 1 yaitu dari hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap 10 customer yang kami temui, yaitu diantaranya terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, mulai dari usia 15 sampai 25 tahun, yang diantaranya dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Menyatakan bahwa terdapat 8 orang yang setuju dan pernah mengalami problem tersebut, yaitu rasa bumbu yang kurang enak atau kurang terasa. Dan sisanya ada 2 orang yang tidak setuju dan tidak mengalami problem atau masalah tersebut. Sehingga ini menghasilkan bukti yang benar dan valid terhadap customer segmen dari problem usaha kami, yaitu makanan cuanki. Berikut ini adalah hasil dari wawancara dari customer segmen 2, yaitu tekstur cuanki yang keras atau alot. Kesimpulan dari customer segmen 2 yaitu dari hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap 10 customer yang kami temui, yaitu diantaranya terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, mulai dari usia 15 sampai 25 tahun, yang umumnya dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Menyatakan bahwa terdapat 8 orang yang setuju dan pernah mengalami problem tersebut, yaitu tekstur cuanki yang keras atau alot. Dan sisanya terdapat 2 orang yang tidak setuju dan tidak mengalami problem atau masalah tersebut. Sehingga ini menghasilkan bukti yang benar dan valid terhadap customer segmen dari problem usaha kami, yaitu makanan cuanki. Berikut ini adalah hasil dari wawancara dari customer segmen 3, yaitu kurangnya tingkat kepedasan. Kesimpulan dari customer segmen 3 yaitu hasil wawancara yang kami lakukan terhadap 10 customer yang kami temui, yaitu diantaranya terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, mulai dari usia 15 sampai 25 tahun, yang diantaranya dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Menyatakan bahwa terdapat 9 orang yang setuju dan pernah mengalami problem tersebut, yaitu kurangnya tingkat kepedasan. Dan sisanya terdapat 1 orang yang tidak setuju dan tidak mengalami problem tersebut. Sehingga ini menghasilkan bukti yang benar dan valid terhadap customer segmen dari problem usaha kami, yaitu cuanki. Dari hasil wawancara kelompok kami telah melakukan wawancara dengan customer sebanyak 30 sampel. Dari 30 sampel itu kami menemukan bahwa lebih banyak yang mengalami problem yang kami sebutkan, tetapi ada juga yang tidak setuju dengan problem tersebut. Yang kami lakukan terhadap 30 customer segmen yang kami temui, yaitu diantaranya terdiri dari 12 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, mulai dari usia 15 sampai 25 tahun, yang diantaranya dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Menyatakan bahwa terdapat 24 orang yang setuju dan pernah mengalami ketiga problem pada cuanki tersebut, yaitu rasa bumbu yang kurang terasa, tekstur yang alot, dan kurangnya tingkat kepedasan. Dan sisanya terdapat 6 orang yang tidak setuju dan tidak mengalami problem atau masalah tersebut. Sehingga ini menghasilkan bukti yang benar dan valid terhadap customer segmen
dari problem usaha kami yaitu makanan cuanki. Berikut ini adalah 30 foto bukti sampel. Di sini saya akan menyampaikan prototipe produk cuanki kami. Berikut ini merupakan produk jadi kami dan produk frozen kami. Deskripsi produk kami yaitu cuanki merupakan semacam siomay atau bakso tahu yang kering yang kemudian diberi kuah. Cuanki sendiri memiliki arti cari uang jalan kaki loh. Kata-kata ini berasal dari makna si penjual bakso yang menjajarkan dagangannya dengan cara berjalan kaki. Maka itulah dengan sebutan cuanki. Makanan ini berasal dari daerah Bandung, kota Cimahi. Tapi di zaman yang sudah modern seperti ini, makanan cuanki sering menjadi makanan yang frozen food untuk dijual. Bahan-bahan cuanki. Yang pertama yaitu cuanki terbuat dari kulit pangsit goreng, yang kedua tahu putih, yang ketiga daun seledri, yang keempat bawang merah, yang kelima bakso sapi. Adapun bahan isinya yaitu yang pertama daging ikan tenggiri, yang kedua bawang putih, yang ketiga garam, yang keempat gula pasir, yang kelima penyedap rasa, yang keenam putih telur, dan yang ketujuh tepung sagu. Adapun bumbu kuah pedasnya yaitu yang pertama chili oil, yang kedua bumbu asin, yang ketiga bumbu cabai. Cara membuat cuanki yaitu yang pertama bikin adonan instan cuanki dahulu. Campurkan daging ikan tenggiri, bawang putih, garam, gula pasir, penyedap rasa, dan putih telur. Uleni sampai rata. Yang kedua yaitu bentuk adonan pertama jadi bulat seperti layaknya bakso. Kukus selama 30 menit dengan api sedang. Yang ketiga yaitu adonan kedua isi di tahu. Kukus juga selama 30 menit dengan api sedang. Yang keempat adonan ketiga yaitu oleskan ke kulit pangsit, goreng sampai matang kemudian gunting-gunting. Yang kelima yaitu tata semua isi cuanki, terus siram kuah kaldu. Yang keenam yaitu setelah dimasukkan chili oil, bumbu asinan dan bubuk cabai, dan kasih perasan jeruk nipis. Pengemasan dari produk cuanki ini yaitu dengan menggunakan kemasan plastik zipper atau kemasan klip, yang merupakan salah satu kemasan plastik yang mudah dibuka dan ditutup secara langsung. Dan kemasan ini juga dipastikan aman untuk kemasan frozen food. Harga dari produk cuanki kami yaitu kalau produk jadi harganya sekitar 10.000, kalau frozen food 7.000. Kualitas produk kami yaitu cuanki yang kita jual dipastikan terjamin baik kualitasnya dari bahan yang kita gunakan dan juga cara pembuatannya. Adapun manfaat dari usaha kami yaitu dilihat dari segi manfaat. Dari gagasan usaha yang akan direncanakan perlu diuraikan benefit yang dapat diterima akibat adanya gagasan usaha tersebut, baik yang bersifat finansial benefit maupun yang bersifat sosial benefit. Yang pertama yaitu gagasan yang bersifat finansial benefit. Pada usaha cuanki ini adalah nantinya ketika grand opening kita akan memberikan promo yaitu minimal pembelian 5 pieces, maka harganya akan berbeda untuk menarik konsumen pembeli cuanki. Yang kedua yaitu gagasan yang bersifat sosial benefit. Ini bertujuan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat di sekitar kita. Dan salah satu keuntungannya yang kita dapat adalah adanya rasa aman dan nyaman, walaupun nantinya dari segi penjualan tidak secara langsung berdampak dan diminati oleh konsumen masyarakat sekitar. Tetapi paling tidak sosial benefit yang bisa dinilai dengan materi dapat dirasakan, sehingga tidak akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya usaha cuanki ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.